Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang fitur yang dihilangkan di Dapodik 2025, yaitu fitur kenaikan kelas melalui menu aksi di bagian rombongan belajar. Nah, jika Bapak Ibu adalah lembaga yang baru pertama kali menggunakan kurikulum Merdeka, jadi tahun ini baru pertama kali menggunakan kurikulum Merdeka, maka fitur kenaikan kelas di bagian menu aksi biasa yang ada di bawah ini itu tidak ada. Nah, jadi untuk rombongan belajarnya bagi Bapak Ibu yang seperti itu harus menginputnya secara manual untuk semua jenjangnya ya. Nah, sehubungan sini KB hanya satu rombel saja, jadi saya akan buat manual secara rombelnya satu. Tapi bagi mungkin yang jenjang SD, nah silahkan di input ya dari rombel pertama ya kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu dibuat secara manual ya untuk bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, panduannya nanti untuk kurikulum apa yang dipilih ya dilakukan biasanya itu untuk memberikan pilihan ya bagi Bapak Ibu untuk menentukan kurikulum apa yang dipakai. Nah, jika kita baca di panduannya di sini, nah ini ada ya penartikan fitur kenaikan kelas di menu rombongan belajar bagi pelaksana IKM tahun 2024-2025. Nah, panduannya Bapak Ibu bisa baca yang di pertama. Nah, di sini. Nah, jika jenjang SD itu panduannya yang ini, 3, 4 sampai nomor 5 ini. Nah, karena di sini kan satu jenjang SD memiliki 2 tingkat. Tingkat 1 terdiri dari kelas 1, 2, 3, sedangkan tingkat 2 terdiri dari kelas 4, 5, 6. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu menambahkan di sini ya kelasnya, kemudian tingkat pendidikannya karena saya KB, maka KB. Nah, di sini nanti silakan dipilih disesuaikan ya dengan ketentuan yang ada di sini. Nah, untuk SD di sini, jika satuan pendidikan SD menginput kurikulum kelas 3 terlebih dahulu, ya, ini contohnya ya. Dari sini ya, dari sini. Nah, jika satuan pendidikan SD menginput kurikulum kelas 2 terlebih dahulu, maka kelas 5 hanya akan muncul pilihan kurikulum yang sama dengan kelas 2 yang lebih dulu diinputkan. Misalkan ketika Bapak Ibu memilih nanti untuk kelas 2 kurikulum ke-13 misalkan, maka nanti untuk kelas 5-nya juga yang muncul hanya K13. Tapi jika Bapak Ibu memilih kurikulum SD Merdeka, maka nanti di kelas 5-nya SD Merdeka. Begitu juga untuk kelas 3, jika Bapak Ibu menginputnya nanti itu kurikulum SD Merdeka di kelas 3-nya, maka di kelas 6-nya hanya akan muncul pilihan yang sama dengan kurikulum yang sudah diinputkan di kelas 3. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 4 itu hanya satu pilihan ya, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi tidak ada pilihan lain untuk kelas 1 dan kelas 4. Itu bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menggunakan kurikulum Merdeka ya, untuk jenjang SD seperti itu. Nah, bagaimana yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka di tahun sebelumnya? Maka yang menggunakan kurikulum Merdeka yaitu rombel kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5 ya. Untuk kelas 3 dan kelas 6 itu masih menggunakan kurikulum K13. Itu bagi rekan-rekan yang menggunakan kurikulum Merdeka di tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, untuk yang mungkin sudah menggunakan kurikulum Merdeka dari tahun 2022, yaitu seharusnya kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka secara keseluruhan. Itu untuk yang jenjang SD. Kalau untuk yang KB hanya satu pilihannya ya, kurikulum PAUD Merdeka, tidak ada yang lain. Nah, kemudian nama rombelnya disesuaikan, misalkan contoh pilih guru kelasnya, kemudian ruangnya disesuaikan dengan ruang kelas yang ada, dan jika sudah langsung klik simpan.
Nah, baru nanti silahkan ditambahkan anggota rombelnya, disesuaikan ya dengan dengan siswa ya, sesuai dengan tingkatannya masing-masing, apakah dia kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya untuk jenjang SD ke atas. Kalau di sini sudah jelas ini semua masuk ke rombel yang ini. Seperti itu ya untuk bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menggunakan kurikulum Merdeka di tahun ini. Oke, demikian ya. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Jika masih ada yang bingung dan ingin tanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.